akan kami jadikan sebagai pilot project. Kalau yang kemarin itu yang dibahas cuma jari aja, ini saya melihat tata ruang seperti ini, betapa indahnya kalau kita melakukan jambunya yang di dalam pot bisa namanya sutra, bisa jamu madu, bisa kemudian kelengkeng, bisa mangga gir. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai awalan. Nah, soalnya kalau waktu hujan, beliau sudah akrab sama saya sejak tahun yang lalu. Pokoknya kalau kasih yang salah Pak Fardin. Ini Pak Din, kasihnya. Untuk kolam, karena kolam itu identik dengan nanti derajat keasamannya tinggi, maka bisa kita campur dengan ini. Kemudian menumbuhkan plankton juga dari sini. Kemudian kalau untuk membuat pupuk ini 1 liter untuk 1 ton. Kalau untuk membuat kehangatan terhadap DOJ, jadi dari anakan ayam, ini bisa membuat ketebalan hangat itu cari sekam, kemudian serbuk gergaji, serbuk kayu, campur dengan ketebalan 5 cm seperti jadi hangat. Masukkan di kolam ikan blue. Itu berapa? 3 tubuh. Oh ya, itu ya tinggal. Adek, kalau untuk ayam bagus saja untuk minumnya. Malah ayam itu nanti minumnya itu. Jadi 1 untuk 1000 liter air bersih. Jadi nggak bau ayam bangkok sampai nanti kalau jelek dibuang. Persentuhan langsung ya. Kalau kita kenalan ya. Tapi kalau produksi 20 ton tadi ya tempat hanya bolak-balik. Itu nanti untuk campuran karena tinggal nyampurin kalau sudah jadi. Apa? Karena ini sudah saya ambilkan setengah jadi, maka ini kalau besok dirasa panas itu dibuka, dibalik sampai nanti kira-kira suhunya itu tinggal 40 derajat, kemudian 30 derajat saya yakin di hari kelima sudah 30 derajat karena sering buka, itu bisa diaplikasikan. Bagaimana cara aplikasinya? Karena konsepnya kemarin adalah tanaman dalam pot atau dalam polybag, maka setiap polybag saya berbicara untuk jahe dulu. Kalau untuk jahe dari yang sudah jadi itu kita pakai takar aja Pak Wakaya. Kita pakai takar. Kalau ini misalnya kita pakai gayung, dua gayung kompos aktif atau bokashi ini namanya Pak Wakaya. Ini bokashi itu bahasa Jepang yang artinya sebenarnya kompos aktif. Nah, kemudian 2 takar ditambah dengan 2 takar kompos aktif ditambah dengan 2 tanah lapisan atas, 2 Tanah biasa gitu. tanah biasa lapisan atas, kemudian 2
2 takar lagi sekam tadi yang ditunjukkan. Ini sekam bagus. Takarannya itu berapa senti? Ini masih meramu dulu, mencampur dulu. Jadi campur dulu. Tadi sampai sini ya. 2 gayung, kalau kita pakai takaran gayung, 2 gayung ini perbandingan. Kemudian ditambah lagi 2 gayung abu. Setelah itu dicampur. Nah, setelah sudah dicampur, maka kita masukkan di polybag. Ambilkan contoh. 1, 2, 3, 4, 8 daun. Maka kalau kita masukkan di polybag ini kita isi dengan campuran tadi 25 cm. 25 cm. Kemudian ini kita tanam sekitar 20 cm masuknya. Jadi masuk 20 cm. Nah, jadi intinya apakah pasti harus begitu? Tidak kaku. Kalau 25 cm sekalinya ini tenggelam, maka nggak boleh. Yang toleransi kita pakai batasan ini aja. Segini. Satu daun di daun pertama. Ini harus apa? Tidak goyang. Kemudian begitu tumbuh nanti, begitu ini karena rimpang tadi atau umbi ini tumbuhnya ke atas. Kalau sudah ke atas, kita isi lagi dengan ketebalan sekitar 3 cm dengan ini apa namanya sekam yang sudah dicampur tadi. Terus berangsur-angsur seperti itu sampai dengan umur 4-5 bulan. Karena di umur 6 sampai ke 8 bulan saya kepingin mengubah dengan hitungan estimasi kandungan haranya. Karena hara yang diinginkan untuk pembentukan umbi atau buah-buahan yang lain itu kandungan K2O dan P-nya tinggi. Ada di mana? Saya semuanya nanti pakai organik. Makanya jalinan komunikasi kami mohon izin sama teman-teman nanti semakin intens gitu ke sana. Maksimal untuk pemanenan berapa bulan? Di umur 8 sampai 10 bulan. Ya. Begitu ditandai dengan daun itu sudah menguning, berarti kita panen. Kemudian jahe merah itu berpasangan dengan bawang dayak. Nah, bawang dayaknya nanti juga kita luar biasanya karena 41 jenis penyakit yang bisa diobati dengan bawang dayak, dan testimoninya saya sudah pernah membuktikan itu. Pernah ada 2015 ada orang datang konsultasi kena kanker payudara, sudah semangkuk dan itu sudah kemungkinan sudah menyebar, jangan operasi. Alhamdulillah 2016 datang lagi tinggal sebiji kopi. Berterima kasih bukan sama saya, waktu itu saya belum punya referensi apa-apa, insting yang bicara bahwa ini luar biasa. Tapi bagaimana membuat bawang dayak ini bisa menjadi obat kalau kandungan hara itu kita angkat sulfurnya agak tinggi. Di mana sulfur itu agak tinggi dan Fe-nya agak tinggi, nanti kita olah lagi dari sini. Nanti dari kencing ternak bisa kita olah menjadi POC-nya karena di kencing itu ada kandungan asam. Jadi tingkat derajat keasamannya yang kita gunakan. Itu makanya target itu lomba ini nanti. Bahkan se-Indonesia kegiatan di Polsek itu baru di sini. Kenapa saya pilih yang merah? Ini kan ada 3 jenis. Satu putih atau kuning besar, jahe besar berwarna putih dan kuning. Ada yang istilahkan itu jahe badak, ada yang jahe gajah. Yang kedua sunti. Kalau di pasar sini jahe emprit itu sunti, kecil itu aromanya. Nah ini merah. Kenapa dipilih merah? Kandungan astirinya tinggi dan bisa dalam referensi semua tanaman yang berwarna pekat bisa jadi obat. Contoh buah naga. Buah naga yang kita cari adalah berwarna pekat. Kemudian tadi yang kita konsumsi asupan makan kita dari beras. Beras yang bagus, beras itu hanya ada 3, coklat, merah, dan hitam. Beras buyung, pernah teman-teman, ayo kita pemeliharaan tanaman. Pasar ini punya padi buyung. Tapi kenapa teman-teman nggak bisa? Saya nggak mungkin one man show. Saya sudah ambil gini. Beras hitam itu kandungan antioksidannya tinggi. Testimoninya cukup Pak D. Mohon maaf, sombong kan kalau kayak gitu. Orang mau dipotong, kan saya nggak setuju. Kena diabetes ini dipotong.
Saya tanya sama dokter, keluarga temen, apakah setelah dipotong diabetesnya sembuh? Bingung. Nggak terpikirkan kan pertanyaan seperti itu. Kalau itu bukan merupakan kesembuhan, iya kalau COVID putus patah rantai kita begini, physical distancing. Ini zaman dulu, tipe 3, 2, 1 sembuh dengan mengonsumsi beras yang kandungan embrionya tinggi. Di mana? Kalau di Banyuwangi saya rekayasa, di sini padi gunung, 1 rendah pestisida, penggunaan pupuk jarang, penggunaan obat jarang, rendah pestisida. Teknis budidaya sudah benar. Cara pengolahannya, saya bilang sama teman-teman, saya ketemu sama sesepuh, bapak asli sini kan? Bukan ya? Itu membuat antang, lesung. Ini beliau yang asli sini, ini punya lahan di sini, dengarkan beliau. Itu ada lesung, tumbuk padi. tumbuk padi. Nah, Tahu. Untuk tumbuk padi. Tumbuk padi. Iya. Itu yang paling bagus. Tapi karena zamannya sudah milenial, maka tinggal nyucukan. Saya tinggal pesan, tolong bikinkan bentuk embrionya ini seperti ini. Itu Jepang sudah ngembangkan seperti itu. Maka beras yang putih tadi, yang padi gunung yang harusnya putih, tidak jadi putih. Itu coklat, tapi masih kalah dengan yang merah. Masih kalah dengan yang tanpa mengonsumsi obat. Hanya mengonsumsi asupan makan, cuman 1, nggak boleh makan tepung, semua yang berbau tepung. Nasinya harus nasi yang berembrio, terus mie nggak boleh, gorengan stop, kemudian gula-gula ini stop, sembuh tanpa obat dan tidak sedikit. Makanya saya ketika kali ini betapa mulianya itu, dan saya melihat satu karena murid-murid saya yang jadi dokter itu banyak, pasti saya kontak yang di Jakarta, kalian garda di terdepan termasuk polisi yang harus ya di sana sini itu oknum mungkin juga ada, tapi saya pernah jadi ketua LSM, bukan LSM yang suara peranda kayak gini, saya LSM yang luar biasa pada saat itu. Saya nggak suka seperti itu, pasti perang juga saya kalau ada LSM kayak gitu. Nah, diantaranya polisi yang berada di garda depan, apa yang harus disikapi untuk diri kita sehat tanpa obat? Kalau kita nggak melatih diri, kemudian dengan mengonsumsi tanaman ini sudah bisa jadi obat, sudah bisa antibodi, kan seperti itu. Saya 55 tahun, saya kayaknya kalau 105 kilo masih saya pikun. Saya 55 tahun. Teman-teman saya kan yang ada di dinas di mana Palembang, aku pensiun mas, tuwek saya bilang kan. Alhamdulillah begitu video call saya masih paling energik di antara teman-teman saya. Dan saya selalu inovasi, mudah-mudahan kita umur panjang, tidak hanya batu kaca yang kita garap. Saya bukan materialistis. Pengalaman saya bisa diterapkan kayaknya itu jadi kenangan sepanjang zaman. Seperti itu kan. Jadi kayak itulah kira-kira kalau baik. Ini proses pengisian polybed oleh Kasim Polsek Batu Sopang. Kamu juga di sini nih. Lihat prosesnya. Kita sudah mulai tumbuh. Kita nampak. Gini ya. Dengan cara seperti begini, baru dimasukkan. Nggak disiram kan? Ini jangan sampai begini. Ini. Ya. Mana sisanya tadi, Pak? Hanya satu-satu itu, jangan 3-3 ya. Ini sudah ya? Udah semua itu. Tinggal ini. Itu caranya terbanyak ya? Iya, kita beli lagi. Sudah banyak kita beli lagi. Ya. Bikin sendiri kan? Nah, cukup. Ya, itu dipa. Nah, habis sana itu. Tuh.